Oke, dengerin. Saya akan jelaskan ke kalian sebelum kalian, kita kan nanti membahas siklus akuntansi itu yang kalian pegang itu perusahaan jasa. Itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, gimana kalian harus mengerjakannya? Kalian harus paham dulu dasar-dasar di akuntansi. Kemarin ketika kalian tahu ada perusahaan, entah itu perusahaan pribadi maupun perusahaan yang koperasi atau dalam bentuk CV atau PT, proses dasarnya kalian harus paham dulu persamaan dasar akuntansi. Di persamaan dasar akuntansi, ibaratnya saya punya usaha. Contoh misalnya, saya akan membuat usaha cuci motor. Oke, saya akan membuat usaha cuci motor. Ketika saya mau membuat usaha cuci motor, saya harus menyiapkan modalnya dulu. Ya nggak? Iya. Modalnya nggak mesti dalam bentuk modal saya pinjam modal, nggak dulu. Yang saya harus siapkan ketika saya punya usaha cuci motor, saya harus menyiapkan pertama tempat. Ya nggak? Iya. Saya harus punya tempat. Saya nggak tahu apakah nanti tempat itu punya saya sendiri atau saya sewa, itu urusan lain. Yang jelas saya harus siapkan tempat itu. Ya. Yang kedua, tentu gak hanya tempat aja kan. Saya harus punya peralatan untuk saya cuci motor. Ya nggak? Saya harus punya peralatan untuk cuci motor. Saya harus siapkan dulu. Entah itu saya beli atau saya pinjam, itu saya harus siapin dulu. Oke ya. Kemudian yang ketiga, ketika saya sudah punya tempat, saya sudah punya peralatan, tentu ibarat kalau saya mau menjalankan sesuatu, bisa jadi ini sebenarnya sudah cukup. Saya punya tempat, saya sudah punya peralatan, tinggal saya tunggu saja konsumen datang. Tapi biasanya untuk kehati-hatian, orang biasanya ketika mau melakukan usaha, minimal ada duit atau kas yang dipegang. Kalau kalian jualan, biasanya orang kalau mau jualan, dia minimal sudah menyiapkan kembalian, ya nggak? Bahasa Jawanya apa? Susu ya. Susu. Nah, itu kita siapin. Kenapa? Saya jalanin suatu saat misalnya saya butuh beli sesuatu atau saya menyiapkan sesuatu, saya itu sudah siapin minimal untuk tadi susu. Makanya saya siapin kas. Walaupun kas ini nggak banyak. Umumnya seperti itu. Oke. Sekarang ketika saya sudah nyiapin ini, di akuntansi itu harus tercatat dengan benar. Saya nggak boleh nyatat seperti ini. Saya harus catat. Makanya di akuntansi itu akan ada model gambar timbangan. Gambar timbangan apa ya? Nah, gini deh. Dia harus balance. Ketika saya menyebutkan ini harus saya tampilkan. Makanya di akuntansi nanti kalian akan mengenal istilah debit, kredit. Karena data ini harus saya tampilkan dalam bentuk ini, dalam bentuk persamaan. Gak mungkin kan tempat ini saya peroleh tahu-tahu ada tempat itu. Gak mungkin kan peralatan tahu-tahu ada gitu. Kayak model iklannya 76 ini. Kalian minta apa langsung twing keluar. Gak mungkin seperti itu kan. Makanya ini harus ditahu sebab dapatnya dari mana. Makanya ketika saya melakukan proses pencatatan, ini semua awal itu jadi aset saya, jadi harta saya. Atau kalau saya punya perusahaan yang namanya CV, atau misalnya taruhlah cuci motor Mentari.
Misal seperti ini, saya punya usaha yang namanya cuci motor Mentari. Maka ini jadi aset cuci motor. Hartanya cuci motor ini. Oke, asetnya terdiri dari tempat, peralatan, dan kas. Oke ya. Sekarang pertanyaannya, aset ini diperoleh cuci motor Mentari ini dari mana? Makanya saya harus tahu tempat ini saya peroleh dari mana. Misal tempat ini saya peroleh karena pemiliknya atau saya sendiri, saya punya tempat ini. Tentu tempat ini harus ada value-nya, harus ada angkanya. Ibarat saya punya rumah, nilai rumahnya berapa, itu harus dihitung. Ketika saya membuat perusahaan seperti ini, cuci motor, saya harus hitung tempat ini kira-kira harganya berapa. Taruhlah misalnya, ini saya bukan punya saya sewa. Maka sewanya berapa? Itu harus saya tentukan dulu. Kalau kebetulan gini, kalau sewa itu bukan jadi hak milik, itu bukan jadi aset. Kalau misalnya kita nggak asumsikan sewa deh, asumsikan ini tempat. Saya punya ruko kecil, ini saya jadi tempat untuk cuci motor seperti ini. Maka nilainya berapa? Taruhlah misalnya tempat ini nilainya 15 juta. Saya punya tempat kecil senilai 15 juta. Gimana saya tahu anggaran? Biasanya ada harga pasar yang saya harus tahu. Misalnya saya punya lapak di pasar. Nah, lapak itu senilai berapa? 15 juta. Jadi tempat. Paham ya? Nah, ketika saya ada tempat, karena tempat saya sendiri kan, senilai 15 juta kan, maka ini senilai dengan modal. Misal pemilik ini Mr. A. Misal yang punya motor ini namanya Mr. A, maka angka 15 juta ini jadi modal Mr. A. Paham ya? Karena satu value ini harus tahu dapatnya dari mana. Karena ini modalnya si A, karena pilihnya si A, maka kita sebut sebagai modal Mr. A. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, peralatan. Peralatan yang beli juga Mr. A. Kita nggak tahu belinya ya, tahu-tahu ada mau peralatan di situ. Nah, ini harus tahu Mr. A beli peralatan ini harganya berapa. Misal peralatan yang ada dihargai 7.500.000. Beli peralatan dan sebagainya, maka 7.500.000 ini juga jadi modal Mr. A. Ya, kan ya. Kemudian kas, Mr. A juga nyiapin duit, salah satunya untuk susu itu. Misal dia nyiapin duit 1 juta, maka ini juga jadi modal Mr. A. Sehingga ketika kalian menjumpai seperti ini, maka laporan keuangan awal perusahaan itu kita nyebutnya sebagai neraca. Neraca awalnya adalah tempat itu biasanya bisa kita nyebut gedung, kemudian peralatan, kemudian kas. Ini neraca, ini debit, ini kredit. Kreditnya berapa? Modal Mr. A. Totalnya berapa? Kalau ini tadi 15 juta, 7,5 juta, kemudian ini 1 juta. Ini kan bisa jadi satu kan? Saya tidak perlu rinci gini. Jadi satu berapa? 15 tambah 7,5 tambah 1 berapa? Halo. 3.
23,5 juta. Ini kalau di total jadi 23,5 juta. Ini kalau di total jadi 23,5 Juta. Ini neraca awal. Atau kalau kita sering nyebutnya juga sebagai neraca ini, kalau di Indonesia kan laporan posisi keuangan. Paham ya? Paham. Ini laporan posisi keuangan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini jadi gambaran awal dulu. Ketika kalian nanti akan membuat usaha, kalian harus tahu dulu posisi keuangannya. Oke. Misal cuci motornya belum mulai. Ada Mr. B, misalnya ada teman saya, ada Mr. B, lihat begitu saya mau buka cucian, dia ngeliat, kok keren, saya mau joinnya mau misalnya di lapaknya itu belum ada apa-apa, dia mau join di sana, dia mau jualan juga. Biasanya kalau kalian dicuci mobil ada jualan es apa? Bukan es, biasanya teh botol dan sebagainya. Dia nyiapin seperti itu. Dia mau jual seperti itu dicuci gini. Mr. B nawarkan itu. Padahal usaha masih belum dimulai. Nah, ketika mau menawarkan seperti itu, proses usahanya itu nggak boleh sendiri-sendiri. Kalau misalnya nanti yang ngelola satu orang seperti ini, maka ketika Mr. B menambahkan, misal ditambahkan kulkas senilai 2,5 juta, kita bisa tambahkan di sini kulkas 2,5 juta, tapi angka 2,5 juta diperoleh dari mana? Dari Mr. B kan? Maka di sini tuliskan modal Mr. B 2 juta. Hingga di sini totalnya jadi berapa? 26 juta. Ini juga jadi 26. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ini kalau dituliskan sederhana di persamaan akuntansinya, aktiva sama dengan aktiva itu atau aset, itu sama juga dengan aset, sama dengan modal, atau kita nyebutnya sebagai ekuitas. Oke, bisa dipahami? Misal peralatan ini ternyata tidak diperoleh oleh Mr. A dari membeli, tapi dia peroleh membelinya itu dengan kredit. Kalau itu terjadi, berarti ini nulisnya bukan modal lagi. Kenapa? Karena Mr. A kredit atas nama perusahaan. Kalau dia kredit, maka ini jadi kewajiban, atau kadang sering kita menyebut sebagai utang usaha. Oke, paham ya? Sehingga nanti di sini modal Mr. A bukan lagi 23 sekian. Berapa tadi? 15 tambah 1 juta kan? 16 juta. Kemudian ada lagi kewajiban sebesar berapa? 7,5 kan? Paham ya? Makanya kita nyebut kewajiban, karena itu jadi kewajiban perusahaan untuk membayar. Oke ya? Makanya ini jadi berubah lagi, plus kewajiban.
ini persamaan dasar yang kalian harus pahami. Aktiva sama dengan modal plus kewajiban, atau ada kewajiban ditambah modal. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Sehingga kalau kalian mengawalin satu usaha, kalian harus paham dulu sisi keuangan perusahaan. Ada debit, ada kredit, ada aktiva, ada modal, ada kewajiban. Ya. Makanya kalau kalian lihat di soal itu ada neraca saldo perusahaan. Ya nggak? Di awal itu ada neraca saldo perusahaan kan? Di halaman kedua kalau nggak salah. Dan di neraca saldo kamu lihat di situ, boleh pinjam. Di halaman kedua, neraca saldonya. Kamu lihat di situ, neraca saldonya muncul debit, nama akunnya, kas di tangan, kas pada bank mandiri, ada harga pokok gedung, ada akumulasi penyusutan gedung, ada harga pokok peralatan, ada utang usaha, ada pinjaman, ada modal. Kamu kalau lihat di situ pinjaman sama utang usaha kenapa beda? Ya karena memang satunya karena utang, satunya karena memang pinjaman. Dua-duanya kita menyebutnya sebagai kewajiban. Paham ya? Kemudian di situ muncul ada kas di tangan, kas pada. Kalau kita nyebutkan aset tadi, ini kan aset kan? Aset itu terbagi dari nanti secara umum aset itu akan terpisah dari satu aset lancar, dua investasi, aset lancar, aset tetap, ketiga investasi jangka panjang, keempat aset lain. Bisa baca? Enggak bisa deh. Aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lain-lain. Ini memang kalian enggak. Untuk awal kalian enggak belajar ini, investasi jangka panjang kan? Nggak mungkin kan misalnya saya punya usaha cuci mobil, kemudian saya invest saham, kan masih belum kepikiran seperti itu. Ada nggak perusahaan kecil kemudian beli saham? Masih belum terpikir. Makanya biasanya untuk soal-soal sederhana ini nggak ada investasi jangka panjang, nggak ada. Yang ada aset lancar dan aset tetap. Apa bedanya aset lancar dan aset tetap? Kalau yang lancar itu mudah untuk di apa istilahnya di liquid ya, liquid itu cair, mudah dicairkan. Kalau saya ngomongkan mudah dicairkan itu berarti mudah dijadikan duit. Kalau bahasa sederhananya, kas itu kan memang sudah dalam bentuk duit. Saya punya perlengkapan itu mudah untuk dijadikan duit. Maka kita nyebutnya aset lancar. Di sini tampilannya kenapa kas di bawah? Ini contoh aja. Secara umum biasanya akan ditulis di atas dulu kas karena ini aset lancar, kemudian aset tetap. Aset tetap itu aset yang tidak mudah untuk dicairkan. Kalau punya rumah, punya gedung, gampang nggak dijual? Nggak semudah itu.